Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suraya, NIM 19010302, kelas 5C, jurusan Tadris Matematika, Universitas Islam Negeri Mataram. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi terkait tentang isometri pada mata kuliah Geometri Transformatik. Jadi kita harus tahu dulu apa itu isometri. Jadi pengertian dari isometri itu sendiri ialah suatu transformasi yang mempertahankan jarak. Di mana definisi isometri itu sendiri, misalkan A aksen sama dengan transformasi A dan B aksen sama dengan transformasi B. Maka T dikatakan suatu isometri jika dan hanya jika jarak AB sama dengan jarak A aksen B aksen. Di sini terdapat contoh soal, yaitu T adalah sebuah transformasi yang ditentukan oleh transformasi P sama dengan X min 2, Y plus 3 untuk semua titik Px. Selidiki apakah T suatu isometri. Adapun cara penyelesaiannya seperti berikut ini. Dari soal ini terdapat semua titik, berarti dari titik A, B itu bisa kita ambil sebarang titik. Dimana di sini saya memilih titik 1,2 untuk titik A dan 2,1 untuk titik B. Jadi bayangannya itu pada titik A sama dengan X dikurangi X min 2, Y plus 3. Di mana nilai X itu diganti dengan 1 dan nilai Y-nya diganti dengan 2. Maka 1 min 2 hasilnya min 1 dan 2 ditambah 3 hasilnya 5. Maka nilai akhirnya itu min 1,5, di mana ini merupakan nilai A aksen. Terus untuk titik B-nya 2,1. Maka bayangannya itu adalah X min 2, Y plus 3 sama dengan nilai X-nya itu diganti dengan 2 dan nilai Y-nya diganti dengan 1. Maka hasil akhirnya itu 0,4. Ini merupakan nilai B aksen. Selanjutnya yaitu cara untuk menentukan jarak AB sama dengan A aksen B aksen. Yang pertama, menentukan syarat isometri. Menentukan syarat isometri pada jarak AB. Di sini menggunakan rumus jarak, di mana rumusnya itu akar XB dikurangi XA kuadrat ditambah dengan YB dikurangi YA kuadrat sama dengan nilai XB-nya itu sama dengan 2, nilai XB-nya itu diganti dengan 2 dan nilai XA-nya diganti dengan 1. Terus ditambah dengan nilai YB-nya diperoleh 1 dan nilai YA-nya diperoleh 2 kuadrat sama dengan 2 dikurangi 1 kuadrat ditambah dengan 1 dikurangi 2 kuadrat sama dengan akar 1 ditambah 1 sama dengan 2. Terus yang selanjutnya menentukan syarat isometri dari jarak A aksen B aksen. Di sini sama seperti rumus yang digunakan dari jarak AB, yaitu akar XB aksen min XA aksen kuadrat ditambah YB aksen dikurangi
YA aksen kuadrat sama dengan nilai XB aksennya itu sama dengan 0 dikurangi dengan min 1. Karena dikurangi maka min dikali min sama dengan plus. Jadi hasilnya itu plus 1 kuadrat. Ditambah dengan YB aksennya sama dengan 4 dikurangi dengan YA aksennya sama dengan 5 kuadrat. Maka hasil akhirnya itu akar 1 ditambah 1. Karena 0 ditambah dengan 1 kuadrat hasilnya 1, terus ditambah dengan 4 dikurangi 5 kuadrat hasilnya 1. Maka akar 1 ditambah 1 hasilnya 2. Nah, dari sini dapat kita ketahui karena nilai dari jarak AB sama dengan jarak A aksen B aksen itu sama, maka ini dikatakan suatu isometri. Selanjutnya sifat-sifat isometri. Dari sifat-sifat isometri ini terdapat 3 poin. Yang pertama, memetakan garis menjadi garis. Andaikan G ini sebuah garis dan T itu suatu isometri, kita akan membuktikan bahwa transformasi G itu sama dengan H, itu merupakan suatu garis juga. Jadi cara pembuktiannya itu seperti berikut ini. Ambil isometri sebarang T dan garis G. Misalkan transformasi A itu sama dengan A aksen dan transformasi B sama dengan B aksen. Lalu garis lurus yang menghubungkan antara A aksen dan B aksen ini dinamakan sebagai H. Kemudian transformasi G ini ditetapkan sama dengan Y sama dengan transformasi X elemen G. Akibatnya A aksen B aksen ini elemen transformasi G. Selanjutnya, untuk mencapai tujuan bahwa transformasi G ini berupa garis lurus, maka harus ditunjukkan transformasi G sama dengan H. Artinya harus ditunjukkan 2 hal. Yang pertama yaitu transformasi G subset H dan H subset dari transformasi G. Jadi pembuktian untuk yang pertama ini yaitu transformasi G subset dari H. Ini ambil sebarang titik Y elemen transformasi G. Hal ini mengakibatkan 3 kasus. Yang pertama yaitu Y elemen transformasi G terletak antara A aksen dan B aksen atau A aksen Y, B aksen. Terus yang kedua, Y elemen transformasi G ini di luar daerah antara A aksen dan B aksen, tetapi di bagian A aksen ini berupa B aksen, A aksen, dan Y. Sedangkan yang poin ketiga, kasus yang ketiga ini, Y elemen transformasi G ini di luar daerah antara A aksen dan B aksen, tetapi di bagian B aksen ini berupa A aksen, B aksen, Y. Untuk membuktikan kasus yang pertama ini yaitu Y elemen transformasi G terletak antara A aksen dan B aksen atau A aksen Y, B aksen. Maka X elemen G dan X ini di antara A dan B atau AXB, karena A, X, dan B ini merupakan kolinier atau segaris, maka berlaku AX plus XB sama dengan
AB. Ini merupakan persamaan pertama. Karena A aksen sama dengan transformasi A, terus B aksen transformasi sama dengan transformasi B, dan Y sama dengan transformasi X, dan T ini merupakan suatu isometri. Artinya AY ini sama dengan AX dan YBX. A aksen Y ini sama dengan AX dan YB aksen ini sama dengan XB, dan A aksen B aksen ini sama dengan AB. Selanjutnya yaitu mensubstitusikan persamaan kedua ke persamaan ke-1. Ini didapat hubungan antara A aksen Y plus YB aksen sama dengan A aksen B aksen. Akibat dari persamaan ketiga ini, A aksen Y dan B aksen ini merupakan kolinial atau segaris. Artinya Y elemen dari H. Karena untuk sebarang Y elemen dari transformasi G, ternyata dapat diketahui yaitu Y elemen dari H. Ini dapat disimpulkan bahwa transformasi G ini subset dari H. Selanjutnya pembuktian bagian kedua yaitu H subset dari transformasi G. Dari kasus ini terdapat diambil sebarang titik yaitu C aksen elemen H, di mana pada bagian ini juga terdapat 3 kasus. Di antaranya yaitu kasus yang pertama, C aksen ini terletak antara A aksen dan B aksen atau A aksen B aksen C aksen. Terus yang kedua yaitu C aksen ini terdapat di luar daerah antara A aksen dan B aksen. Di pihak ini A aksennya terdapat B aksen, A aksen, dan C aksen. Terus yang ketiga, C aksen ini berada di luar daerah antara A aksen dan B aksen. Dan di pihak ini B aksennya berada di A aksen, B aksen, dan C aksen. Akan tetapi setiap pembuktiannya itu serupa, maka hanya ditunjukkan untuk kasus A aksen, B aksen, dan C aksen. Karena C aksen elemen H dan H elemen V, maka C aksen ini sama dengan elemen V. Karena T ini merupakan suatu transformasi dari C aksen elemen V, maka ada C elemen V, sehingga C aksen itu sama dengan transformasi C. Andaikan bahwa C bukan elemen G, karena C itu bukan elemen dari G, maka diperoleh hubungan AC plus CB bukan sama dengan AB. Akan tetapi karena C aksen ini sama dengan transformasi C, terus A aksen sama dengan transformasi A, dan B aksen ini sama dengan transformasi B, dan T itu merupakan suatu isometri, maka didapat A aksen, C aksen sama dengan sama dengan AC, terus C aksen, B aksen sama dengan CB, dan A aksen, B aksen itu sama dengan AB.
maka dapat disubstitusikan dari persamaan pertama. Ini diperoleh hubungan A aksen C aksen plus C aksen B aksen bukan sama dengan A aksen B aksen. Akan tetapi karena A aksen B aksen dan C aksen ini terletak pada garis lurus H, dan C aksen ini antara A aksen dan B aksen, maka didapat hubungan A aksen C plus C B aksen sama dengan A aksen B aksen. Maka terjadilah kontribusi antara persamaan kedua dan persamaan ketiga. Karena terjadi hal ini, artinya pengandaian bahwa C bukan elemen dari G ini bernilai salah. Akibatnya haruslah C elemen G, karena C elemen G itu merupakan C elemen dari transformasi G. Karena untuk sebarang C aksen elemen H ini dapat ditunjukkan bahwa C aksen elemen transformasi G, maka ini merupakan H subset dari transformasi G. Karena transformasi G subset dari H dan H subset dari transformasi G. Hal ini berakibat transformasi G sama dengan H. Karena H itu merupakan garis lurus, maka transformasi G juga merupakan garis lurus. Selanjutnya pada poin kedua, yaitu mempertahankan ukuran besarnya sudut antara dua garis. Ini dapat dibuktikan dari ambil sebuah segitiga ABC, andaikan A aksen itu sama dengan transformasi A, dan B aksen itu transformasi B, dan C itu sama dengan transformasi C. Menurut yang dibahas dari awal itu A aksen, B aksen, dan B aksen C aksen itu merupakan garis lurus. Karena sudut ABC sama dengan BA gabung dari BC, maka sudut A aksen, B aksen, dan C aksen itu sama dengan B aksen, A aksen gabung dari B aksen, C aksen. Sedangkan A aksen, B aksen itu sama dengan AB, terus si B aksen, C aksen itu sama dengan BC, dan C aksen, A aksen itu sama dengan CA. Sehingga didapat segitiga ABC itu kongruen dengan segitiga A aksen, B aksen, dan C aksen. Jadi sudut dari A aksen, B aksen, C aksen itu sama dengan sudut ABC. Maka terbuktilah bahwa ini merupakan ukuran besar sudut antara dua garis. Karena pada segitiga ABC ini sama kongruen dengan segitiga A aksen, B aksen, dan C aksen. Selanjutnya pada poin ketiga, yaitu mempertahankan kesejajaran dua garis. Misalkan ada dua garis yang sejajar antara A dan B, berarti kita harus membuktikan bahwa A aksen ini sejajar dengan B aksen. Jadi pembuktiannya itu andaikan A aksen memotong B aksen,
di sebuah titik P aksen. Jadi P aksen ini elemen dari A aksen dan P aksen juga berelemen dari B aksen. Karena T ini merupakan suatu transformasi, maka ada P, sehingga transformasi P ini sama dengan P aksen. Dengan P elemen A dan P elemen B, berarti A ini memotong P di B. Jadi bertentangan dengan yang diketahui A ini sejajar dengan B. Karena A ini sejajar dengan B, maka A aksen juga sejajar dengan B aksen. Ini merupakan pembuktian yang benar. Jadi terbukti bahwa A ini sejajar dengan B. Selanjutnya yaitu jenis-jenis isometri. Jenis-jenis isometri ini terdapat 2 poin. Yang pertama yaitu memindahkan bangun geometri langsung dari satu posisi ke posisi yang lain. Terus yang kedua, memindahkan suatu bangun dengan memutar bangun tersebut. Ini dijelaskan dalam teorema. Di mana sebuah isometri itu adalah sebuah isometri langsung atau sebuah isometri berlawanan. Yang pertama yaitu suatu pemetaan dikatakan langsung jika pemetaan tersebut mengawetkan orientasi, yakni apabila arah gerak benda sama dengan arah gerak bayangan. Terus yang kedua, suatu pemetaan disebut berlawanan jika pemetaan itu dibalikkan orientasinya, yakni jika arah gerak benda berlawanan dengan arah gerak bayangan. Nah, di sini terdapat gambar segitiga terus berputar dan bergeser dalam segitiga ABC, terus segitiga double A aksen, B aksen double B aksen, terus C double B aksen ini merupakan segitiga berputar atau bergeser. Terus yang ini merupakan segitiga A aksen, B aksen, dan C aksen, merupakan segitiga bergeser juga. Selanjutnya terdapat contoh dari isometri berlawanan dan isometri langsung. Jadi dari isometri berlawanan ini dapat kita ilustrasikan bahwa dari gambar ini merupakan isometri berlawanan. Artinya dari bayangan benda ini merupakan isometri berlawanan, dan ini bisa nampak apabila kita melakukan pencerminan. Dan selanjutnya isometri langsung, di mana dari isometri ini dia berputar searah jarum jam, yang dimana dia berputar ke arah kanan dan dari arah kanan ke arah kiri gitu. Misalnya kan mungkin hanya sampai di sini saja penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.